Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Jadi setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabi, maka nanti disembelih binatang pada hari yang ketujuh. Wa yuhlaku ra'suhu, kemudian rambut yang ada di kepalanya itu dipotong. Wa yusamma, dan kemudian diberi nama. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di sini memang kita bisa membaca dalam hadis tersebut bahwasanya seorang anak tergadai dengan akikahnya. Jadi ada bahasa tergadai. Ya, kalau menurut ulama, salah satu makna dari tergadai itu bahwa ketika anak meninggal sebelum balik, kalau seandainya orang tua tidak mengakikahkan anaknya, maka syafaat anak itu tidak akan bisa didapatkan oleh orang tuanya. Atau pendapat ulama yang lain bahwa makna tergadai itu orang tua tidak mendapatkan kebaikan, sebab ketika orang tua mengakikahkan anaknya, maka dia akan mendapatkan kebaikan karena menghidupkan sunnah. Tapi ada juga kemudian istilah tergadai ini, kalau umpamanya anaknya tuh mirip bana joapanya. Dia lah mirip bana ya, joapanya wajahnya kok iyo mah. Kok harus digadaikan, kama digadaikan, gitu, kabako gitu ya. Ya, jadi ada istilah digadaikan. Dengan sebab apa? Dengan sebab wajah anak tuh mirip sama bapaknya, maka digadaikan. Ya, mungkin digadaikan ke bako, nanti ada ritual-ritual khusus ya. Ya, karena makna tergadai itu tentu harus ada yang menebus. Nah, ada yang menebus. Tebusannya tentu ada ritual yang dilakukan sehingga tidak lagi tergadai. Karena kalau seandainya tidak digadaikan, maka akan ada yang mengalah katanya. Kalau tidak bapaknya yang mengalah, bapaknya yang duluan mati. Kalau tidak, anaknya yang mengalah atau anaknya yang duluan mati. Ya, sebenarnya kan persoalan kemiripan wajah itu kan hal yang biasa gitu. Karena memang anak itu mirip sama wajah bapaknya. Ya karena memang anak bapaknya. Ya, kan tidak mungkin kan. Kemudian dia akan mirip dengan wajah orang lain gitu ya. Yang kemiripan yang paling banyak itu tentu kemiripan antara anak dengan bapaknya. Nah, kalau memang mirip ya karena mungkin ada gen dari bapaknya itu yang memang sangat berpengaruh terhadap anak tersebut sehingga wajahnya mirip. Kemudian kalau berbicara tentang bahwa salah satu itu akan ada yang mengalah, ya kalaupun tidak mirip wajahnya, ya kematian itu ya pasti salah satu di antara mereka, boleh jadi orang tuanya yang mendahului anaknya atau anaknya yang mendahului orang tuanya. Tidak pula dengan sebab karena tidak digadaikan wajah yang mirip antara anak dan orang tua sehingga nanti akan mengalah. Apakah bapaknya yang mati duluan atau anaknya yang mati duluan? Ya tidak pun mirip, ya bisa jadi bapaknya duluan yang mati atau anaknya duluan yang mati. Jadi tidak ada bahwasanya kemiripan wajah anak dan bapaknya menyebabkan kemudian anak itu harus digadaikan. Tidak. Tapi kalau akikah itu kan bagian dari bagaimana kemudian makna gadai tadi, syafaat itu didapatkan oleh orang tuanya. Jadi kalau umpamanya anak mirip dengan orang tua kemudian digadaikan, ini tidak kita temukan dalam ajaran Islam. Dan ini bisa berpotensi kita melakukan perbuatan yang menyimpang. Karena kematian itu kan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Jadi tidak pun mirip atau bahkan mirip, kematian tidak ada hubungannya dengan persoalan apakah wajah anak itu mirip atau tidak dengan orang tuanya. Kadang-kadang ada juga kalau orang berfoto lah umpamanya, berfoto. Ada yang kalau berfoto bertiga itu tidak mau deh. Kalau bertiga, tunggu sebentar dulu, tambahlah seorang lagi gitu. Kenapa? Karena kalau berfoto bertiga, maka akan ada salah satu nanti yang mengalah, salah satu yang mati. Ya kalau berfoto jangankan bertiga, berlima, bertujuh, ya
Yang mati ya pasti ada mati, ya. Ada yang dahuluan, ada yang belakangan. Tidak pula dengan sebab berfoto lebih dari 3 atau kurang dari 3 kemudian kita tidak akan mati-mati, tidak juga. Jadi kalau ada orang yang takut berfoto 3 orang nanti akan ada yang mengalah, akan ada yang mati salah satu, tidak pun berfoto 3 orang, kalau memang ajal kita sudah datang ya kita akan mati. Ada juga terdengar umpamanya kalau di depan rumahnya itu ada pohon rambutan, maka yang dahulu meninggal itu adalah suaminya. Ya, tapi kalau umpamanya pohon rambutan itu ditebang, maka yang akan meninggal duluan itu siapa? Istrinya. Ada seorang bapak berkata, dari 10 kejadian Pak Ustadz, ternyata iya katanya, ya, 9 pohon rambutan ya, 9 pohon rambutan. Ternyata memang yang meninggal duluan itu adalah suaminya. Nah, ketika ada seseorang memiliki keyakinan seperti itu, jadi ketika dia ingin menempati sebuah rumah, dia lihat bahwa di depan rumah itu ada pohon rambutan, maka dia minta untuk ditebang pohon rambutan itu. Ternyata yang meninggal adalah istrinya. Ya, kalau kemudian dihubungkan kematian dengan pohon rambutan, tentu ini bisa berpotensi kepada perbuatan yang menyimpang, yaitu perbuatan syirik. Karena kita akan menggantungkan hidup dan mati kita bukan kepada Allah, tapi kepada pohon rambutan. Sehingga pohon rambutan bisa menentukan siapa yang akan mati duluan, ya, siapa akan mati belakangan. Jadi kalau pohon rambutan ada, suaminya dulu yang akan meninggal. Kalau kemudian pohon rambutannya ditebang, maka istrinya yang duluan meninggal. Nah, ternyata dari sekian itu memang betul katanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ya, setan itu selalu berkeinginan untuk menyesatkan akidah umat dari jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan kita memahami bahwa yang namanya hidup dan mati itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.